checklist iya, dan kemudian yang keempat. Yang keempat itu apabila surat berharga digadaikan, yang pertama apakah telah disetujui oleh Dewan Komisaris, itu di checklist tidak relevan. Mengapa? Karena mungkin saja surat berharga yang digadaikan itu tidak ada. Dan yang B itu diidentifikasikan dalam catatan dan itu juga jawabannya tidak relevan. Yang kelima, apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan? Itu dijawab tidak. Apabila tidak, apakah ditandatangani atas nama perusahaan? Itu dijawab iya. Dan dilengkapi dengan surat kuasa penuh? Itu dijawab iya. Yang keenam, apakah terdapat kupon obligasi? Apabila terdapat kupon obligasi, apakah kupon yang belum jatuh tempo tetap terlampir pada surat obligasi? Itu dijawab tidak relevan, karena pada schedule investasi ini hanya terdapat investasi atas saham saja, tidak terdapat investasi untuk utang. Yang ketujuh itu, apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat-surat berharga yang dimiliki dan surat berharga milik pihak ketiga yang disimpan perusahaan? Itu dijawab iya. Dan yang terakhir, yang ke-8, apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka pendek dan jangka panjang? Itu jawab iya. Jika iya, jelaskan. Yang A, surat berharga yang dapat dipasarkan berdasarkan metode yang terendah antara harga perolehan atau pasar. Itu dijawab tidak relevan. Dan yang B, investasi jangka panjang berdasarkan metode biaya dan metode ekuitas. Itu dijawab iya. Nah, jadi kesimpulan dari ICQ atau Internal Control Questionnaire ini, secara keseluruhan penilaian internal milik PT Sugus itu sudah baik atau cukup efektif. Sehingga diperlukan Test of Control atau TOC untuk memastikan apakah memang benar bahwa pengendalian internal sudah baik. Jika kenyataannya belum baik, maka bukti yang dikumpulkan harus banyak. Mungkin selanjutnya untuk prosedur audit. Nah, di sini sesuai yang di buku bahwa prosedur audit itu sudah dimuat, kita hanya disuruh untuk mencantumkan apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, yang pertama itu siapkan schedule utama dari investasi, itu sudah dikerjakan, ada di indeks H. Kelompok kami menambahkan asersi yang diuji beserta tujuan khusus asersi tersebut. Itu prosedur audit yang pertama itu untuk menguji asersi valuation and allocation, yang tujuan khusus asersi itu untuk memastikan seluruh investment telah dicatat dengan tepat. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu sudah dilakukan di indeks H. Untuk menguji asersi rights and obligation, existence, and completeness. Tujuan khusus asersi itu untuk mengetahui apakah entitas memiliki hak terhadap instrumen keuangan. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Itu tidak dilakukan karena memang data untuk catatan kurs pada harga pasar itu tidak ada. Itu untuk menguji asersi valuation and allocation, tujuan khususnya untuk memastikan perhitungan investment dilakukan dengan benar. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu sudah dilakukan. Itu untuk menguji asersi existence, tujuan khususnya yaitu untuk memastikan saldo investment benar-benar disajikan benar adanya. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, itu tidak kami lakukan. Itu untuk menguji asersi existence, tujuan khususnya untuk memastikan bahwa dividen atau tunai saham benar-benar ada. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi, apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, itu sudah dilakukan di indeks H. Itu untuk menguji asersi valuation and allocation, yang tujuan khususnya itu untuk memastikan pencatatan investment telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh,
minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Itu tidak kami lakukan karena memang tidak ada bukti fotokopi akta notaris tersebut. Itu untuk menguji asersi right and obligation yang tujuan khususnya itu untuk memastikan apakah investment benar-benar dimiliki. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Itu sudah kami lakukan untuk menguji asersi valuation and allocation. Tujuan khususnya itu untuk memastikan investment dicatat dengan secara tepat. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu tidak dilakukan karena kita tidak mengaudit perusahaan anak perusahaan. Itu untuk menguji asersi valuation and allocation yang tujuan khususnya itu untuk mengetahui informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat. Dan yang terakhir, yang 10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Itu tidak dilakukan. Untuk menguji asersi valuation and allocation yang tujuan khususnya itu untuk memastikan pencatatan investment telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk jurnalnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait jurnal. Yang pertama kita harus mencari kepemilikan PT Sugus terhadap PT Piglet dan Po. Pertama, kepemilikan atas Piglet yaitu 300/1000. Diperoleh 30% dan kepemilikan atas Po adalah 100/2000. Didapat 5%. Kemudian jurnal pada klien adalah sebagai berikut. Koreksi atas dividen yang diterima dari Piglet, equity method 30%, kepemilikan belum dilakukan penjurnalan yang seharusnya dilakukan jurnal sebagai berikut. Dividen receivable pada investment PT Piglet sebesar 30% dari 16 juta atau dari dividen yang dibagikan. Diperoleh 4.800.000. Kemudian jurnal koreksinya adalah sebagai berikut, sama seperti dengan jurnal seharusnya karena belum melakukan penjurnalan. Dividen receivable pada investment PT Piglet sebesar 4.800.000. Kemudian yang kedua, koreksi atas laba yang diumumkan PT Piglet, equity method 30% kepemilikan. Klien belum melakukan penjurnalan yang seharusnya dilakukan penjurnalan sebagai berikut. Investment pada PT Piglet dan income from PT Piglet sebesar 30% dari 100 juta, yaitu 30 juta. Kemudian jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Investment pada PT Piglet, income from PT Piglet sebesar 30 juta. Yang ketiga, koreksi atas dividen yang diterima dari PT PUH 5% sehingga menggunakan cost method. Pada klien belum melakukan penjurnalan, sehingga jurnal yang seharusnya adalah sebagai berikut. Dividen receivable pada dividen revenue sebesar 5% dari 20 juta. Sehingga jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Dividen receivable pada dividen revenue sebesar 1 juta. Pembayaran di muka untuk pembelian gedung tidak termasuk investasi sehingga direklasifikasikan ke akun aset lain-lain. Kelompok kami mengasumsikan bahwa pembayaran tersebut masuk dalam akun aset lain-lain. Yang pertama, klien melakukan penjurnalan investment pembayaran di muka sebesar 22.500.000 pada cash. Kemudian ya, jurnal seharusnya adalah aset lain-lain pada cash sebesar 22.500.000 dan jurnal koreksinya sebagai berikut. Aset lain-lain pada investment pembayaran di muka sebesar 22.500.000 rupiah. Kemudian schedule H-nya adalah sebagai berikut.
investasi dari PT PO adalah sebesar 100 juta, investasi dari PT Piklet adalah 300 juta, kemudian pembayaran di muka tadi adalah 22.500.000, kemudian perubahannya adalah sebagai berikut. Pada investasi di PO tidak ada perubahan, kemudian investasi dari PT Piklet 30 juta didapat dari jurnal koreksi, harusnya ditambahkan 30 juta, tetapi pada PT Sugus belum menambahkan 30 juta, kemudian pembagian dividen sebesar 4.800.000, pembayaran di muka 22.500.000, ini tidak termasuk investasi sehingga dikurangkan dan diambil dari jurnal berikut, sehingga didapatkan hasil akhir 100 juta, 32.200.000 rupiah, kemudian 0. Selanjutnya totalnya adalah 425.200.000 rupiah. Dilakukan cross voting, diperoleh hasil sebagai berikut: 422.500.000 rupiah, 30 juta, 27.300.000 rupiah, dan sebagai berikut. Catatan yang pertama, koreksi atas dividen yang diterima dari PT Piklet sebesar ini. Koreksi atas laba yang diumumkan PT Piklet adalah 30 juta. Koreksi atas dividen yang diumumkan PT PO, reklasifikasi akun kelompok ke aset lain-lain, yaitu 22.500.000. Kesimpulan, menurut kelompok kami, berdasarkan pemeriksaan atas investasi saham yang telah dilakukan, masih terdapat kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan investasi, sehingga belum disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian terkait dengan neraca akan dilanjutkan oleh Ica. Oke, selanjutnya kita bakal melengkapi schedule A21 dan A22. Yang pertama schedule A21, yang di sini yang ada berubah sesuai dengan jurnal koreksinya itu yang pertama ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini bertambah sebesar 5.800.000 didapat dari dividen receivable yang 4.800.000 ditambah dividen receivable sebesar 1 juta. Sehingga menurut per audit 31 Desember 2018, piutang lain-lainnya adalah sebesar 90.800.000. Selanjutnya, yang berubah adalah investasi pada entitas asosiasi. Yang menurut klien awalnya itu 422.500.000 bertambah sebesar 30 juta dan berkurang sebesar 27.300.000, sehingga hasil audit per auditnya 31 Desember 2018 adalah sebesar 425.200.000. Selanjutnya ada aset lainnya. Menurut klien awalnya itu sebesar 6.759.500. Karena ada salah pengklasifikasian yang jurnal di D tadi, yaitu uang yang dibayar di muka dianggap sebagai aset lainnya, maka akan bertambah sebesar 22.500.000. Sehingga hasil per auditnya 31 Desember 2018 adalah 29.259.500. Selanjutnya, schedule A22, di sini tidak ada perubahan terjadi terkait. Selanjutnya A31, di schedule A31 kelompok kami menambahkan beberapa akun yang berhubungan sama jurnal koreksi yang telah dibuat. Yang pertama itu ada pendapatan dividen. Awalnya di schedule ini per kliennya itu 0. Tapi setelah ada jurnal koleksi bakal menambah sebesar 1 juta, sehingga menurut per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 1 juta. Selanjutnya akun yang kami tambahkan lagi adalah pendapatan investasi dari PT Piklet. Awalnya itu di schedule ini tidak ada per kliennya. Setelah itu, setelah dilakukan koreksi ternyata ada bertambah sebesar 30 juta. Sehingga per audit 31 Desember 2018 adalah sebesar 30 juta. Selanjutnya A32. Untuk schedule A32 tidak ada perubahan terkait dengan schedule ini karena di jurnal koreksi juga tidak ada. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Atas perhatiannya terima kasih.
apakah ada pendapat, saran, atau pertanyaan untuk kelompok kami? Teman-teman dipersilakan oleh grup 6 untuk menyampaikan segala jenis undang-undangnya. Monggo. Adakah yang berpendapat teman-teman? Monggo silakan resen atau langsung jangan apa-apa. Sambil menunggu yang lain untuk menyampaikan ini ya, Mbak Adinda ya. Makanya Adinda betul ya, Mbak Adinda, nggak apa. Ya, teman-teman, nanti apa namanya terkait dengan investasi ini yang sedikit ingin saya sampaikan adalah bagaimana jika ada suatu kondisi misalnya perusahaan audit kita itu suatu perusahaan yang diaudit kliennya itu mau transaksi, dia bukan perusahaan apa ya, tidak berinvestasi dalam bentuk yang tidak biasa. Maksudnya gini, ada melakukan pembelian tanah atau pembelian gedung atau seperti itu. Karena dia bukan developer, bukan pengembang yang bisnis ada jual beli gedung. Itu jadi persediaan kalau itu sih ya. Nah, bagaimana jika perusahaan ini seperti biasa, gitu. tidak bukan perusahaan yang investasi semacam itu. Boleh tidak menginvestasi terhadap hal semacam itu. Terus jika memang akan diakui sebagai investasi, kira-kira bagaimana ya gitu kondisinya, gitu. Apa hal-hal yang harus dipenuhi misalnya kayak gitu. Jika melakukan transaksi, punya kelebihan, ceritanya kan punya kelebihan dana idle cash ya, kalau salah dulu gitu ya teman-teman, kita belajar tentang investasi itu. Idle cash ini dipakai untuk kegiatan investasi, bentuknya bisa bermacam-macam, soal berharga apapun lah gitu. Nah ini dia tidak bentuk seperti itu, ini dalam bentuk barang, karena barang itu berupa, kalau kendaraan itu bukan investasi pasti turun harganya ya, gedung ataupun kalau gedung masih sampai sekali tanah ya, beli bangunan lah gitu, berarti gedung dan tanahnya gitu. Nah, ini kan dari sisi likuiditasnya kan tidak liquid, dia menjadi aktiva tetap jadinya kan kayak gitu. Tapi kalau itu niatnya nanti untuk investasi misalnya itu, bagaimana nanti pelakuannya jika ada seperti itu. Nah ini kayaknya hal kayak gini nanti perlu dicoba dikulik-kulik gitu, jika terkait dengan apa namanya bagaimana seharusnya pelakuannya gitu. Oke, itu sedikit kompor dari saya. Meskipun kompornya nggak meletup, tapi bukan kompor gas. Monggo teman-teman jika ada yang mau menyampaikan, atau nanti kalau nggak ada, mohon teman-teman dari presenter untuk menceritakan sekalian aja lah ya gitu, terkait dengan pembelian gedung atau semacam itu. Monggo, silakan. Izin Pak, sepertinya sudah sesuai Pak dengan yang kami kira juga, dengan yang kami kerjakan juga, soalnya ini kan berkaitan dengan investasi, sudah kami sering coba juga untuk pengerjaan soalnya, jadi menurut kami sudah sesuai juga Pak dengan pengerjaan dari kelompok 6 ini, makanya tidak ada yang merespon. Seperti itu Pak. Iya, makasih. Ya, maksud saya perlukah hal seperti itu dielaborasi lagi gitu? Kalau enggak apa-apa juga. Fasilitas dengan baik. Ini kalau
Ini jadi nggak ada nih, jadi sepi nih pertanyaan. Yakin? Kalau nggak ada kita akhiri, kita boleh pulang bareng-bareng. Iya, boleh sedikit lagi tadi mengomentari apa namanya komentar saya yang terakhir. Terima kasih Mas Ilham tadi sempat disebutkan kembali, dikasihkan kembali. Teman-teman ini di investasi yang di layar kita, boleh izin digedein dikit tayangannya. Ini di saya kok mulai lelah mata saya ini. Ya, kegedean. Sip guys, cukup. Jangan gede lagi. Yang pembelian gedung di sini teman muncul ya, investasi ini berdasarkan hasil pengecekan akta notaris nomor sekian di situ. Terus ada bukti pengeluaran bank juga yang didapat oleh oleh auditor di sini. Ada investasi yang dilaksanakan, yang dilakukan di tahun 2018 dengan tanggal-tanggal seperti itu, bukti nomor sekian, penjelasan adalah ada yang saham, ya kan ya, di pokok kedua, yang ketiga adalah uang muka pembelian gedung. Nah ini ketika ini dalam investasi, kira-kira pelakuannya bagaimana biar pembelian gedung ini atau gedung ini nanti itu bisa diterima sebagai apa namanya bisa dianggap sebagai investasi yang seutuhnya gitu. Jangan sampai masuk jangan sampai nanti gini, dia beli gedung mau dipakai, tapi ternyata nggak sering dipakai tuh. Jadi niatnya investasi, memang bukan investasi yang seperti saham tadi ya. Itu memang investasi ya untuk memanfaatkan idle cash itu daripada nganggur, manajemen cash lebih baik untuk beli saham dan macam-macam nanti bisa liquid untuk dicairkan. Tapi ini nggak dicairkan kembali nih, apa niatnya bukan seperti itu. Monggo, ini gimana elaborasi kira-kira? Mohon ya teman-teman yang presenter lah yang menyampaikan. Kalau memang dari teman nanti dari teman yang lain boleh, tapi yang di presenter belajar. Monggo. Kan beda karakter ya antara saham dan gedung nih. Monggo silakan. Monggo ada mau elaborasi yang bukan kasus yang terkait dengan cerita tentang gedung ini, monggo dari grup 6 dulu aja, grup yang presenter aja dulu, silakan. Ini cerita gimana bisa dijadi investasi padahal karakternya berbeda dengan saham. Gedung saham-sahaman beda ya. Saham dijualnya mudah banget tuh, kalau gedung ini kan beda ceritanya gitu. Monggo teman-teman. Kepadangan dan dari bicara begitu. Kami sudah memperoleh nama-nama dari unit pengajar masing-masing. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya.
Nah, nanti mungkin bisa kita cari Ini siapa yang mau komentari? Ada komentari dari presenter gimana Mbak Adina? Ada yang bisa disampaikan atau Bang Jeremy mau? Mungkin Pak setelah Silakan. membeli itu Pak di gedung itu kayak kosong gitu Pak, jadi dijual kepada pihak lain gitu Pak, biar bisa ditempati gitu Pak, makanya jadi bisa investasi gitu Pak mungkin Pak. Iya, iya, sip, nih, makasih Bang. Ada pendapat lain, Bang Nampil, silakan. Ini maksud teman-teman izin ya. Kalau tadi mungkin kurang jelas apa namanya yang saya sampaikan. Ini kalau bicara tentang saham, karakter kan sebagai investasi saham itu oke, kita udah sangat familiar dengan istilah seperti itu ya, investasi pada saham. Nah, sekarang investment pada gedung, gimana ya kalau beli gedung terus nggak ditempati sayang dijual kan kayaknya nggak sengaja itu ya gitu. Nah, bagaimana agar ini tampak disengaja, bukan memang sengaja untuk investasi gitu, bukan karena apa namanya beli terus, aduh kita kesulitan uang sekarang terus akhirnya dijual. Padahal niat awalnya tidak untuk dijual, niat awalnya akan dipakai, tapi karena ada pandemi misalnya kayak gitu terus mungkinlah kita WFH kan apa namanya para pegawai kita, gedung udah kita punya kita akan jual. Nah, ini gimana kira-kira nih untuk apa beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor? Monggo silakan.
Yang menanggapi boleh siapapun biar nggak sepi grup kita. Tidak harus presenter ya, silakan siapa saja, monggo saja. Atau gini, teman-teman presenter mohon izin, Mbak Adina, Bang Jeremy dan teman-teman presenter untuk apa yang investasi di gedung ini boleh diceritakan dulu biar nggak terlalu sepi dulu apa namanya kelas kita ini. Silakan cerita tentang investasi gedung ini seperti apa, monggo. Yang ada di buku, jadi sampaikan yang ada di buku aja. Izin Pak. Kalau kelompok kami itu tentang pembelian gedung itu ya Pak. Mungkin PT Sukus itu kenapa bisa nyatut pembelian gedung jadi investasi itu kan mungkin kan kalau investasi itu kan bisa juga di properti gitu ya Pak. Tapi kan pencatatannya itu harusnya kan masuknya ke aset gitu Pak. Kalau menurut kelompok kami. Gitu Pak. Iya, jadi masuk aset Pak ya, bukan masuk investasi. Iya Pak. Oke. Nah, makanya di sini ketika kita menghadapi suatu kondisi, misalnya gitu ya, kita sampaikan bahwa si audit kliennya itu investasi kami Pak, bukan masuk sebagai aset kami gitu, karena dalam manajemen cash. Maka mungkin yang kata gini, suatu masa misalnya kayak gitu, ini kan pilihan investasi dari pihak perusahaan gitu ya. Di masa tertentu itu kita pernah mendengar, kalau teman pernah membaca media itu terjadi kondisi di Amerika udah terjadi ya bubble gitu, kondisi bubble. Nah kalau di Indonesia misalnya suatu waktu itu pernah terjadi pembelian properti itu seperti pembelian kacang goreng istilahnya gitu, saking larisnya. Ketika ambil contoh, teman-teman di Bintaro, di seberangnya Bintaro Plaza itu dibuat beberapa tower saat ini ya, beberapa tower apartemen. Mungkin ada yang pernah kos di sana, jangan yang kosnya di apartemen keren amat gitu ya. Nah, ketika sebelum launching itu sudah ada istilahnya soft launching. Dulu saya pernah diajak teman saya datang ke lokasi Bintaro Plaza sana sebelum launchingnya apartemen itu, tower yang pertama itu. Temen terus waktu itu hari Sabtu lupa dia saya masuk sana, ayo. Ternyata tipe tertentu itu langsung habis sebelum ditawarkan. Jadi sebelum di launching itu tipe tertentu sudah habis. Kemudian nanti waktu itu harga 600 jutaan. Ini sehingga saya kecil 600 jutaan. Kalau ditawarkan kepada kami waktu itu, karena saya diajak teman saya ini, kalau mau beli hari ini Pak, kami kasih diskon 20%. 20% dari 600 juta, 120 juta ya, tinggal 480 juta. Bapak cukup bayar DP saja sekian rupiah, DP uang, bukan DP siapa istilahnya, tanda jadi semacam, saya lupa lah itu, booking fee apalah itu, berapa juta untuk minta, nanti baru mulai nyicil setelah apartemen jadi, setelah ada akad kredit tentang apartemen tersebut itu. Jadi dengan uang sekian rupiah jauh dari angka 80 tadi itu, saya sudah bisa berinvestasi pada apartemen itu. Nanti begitu udah launching, sudah menarik, saya bisa jual kembali itu dengan harga yang press list terbarunya, bukan harga soft launching yang saya dapat itu. Nah, ini kan pilihan saya waktu ngambil apa enggak, misalnya itu pilihan saya sendirian gitu, saya atau enggak gitu. Teman saya langsung ambil 2 misalnya kayak gitu kan, saya enggak jadi ngambil, enggak, saya mau pakai uang saya untuk kuliah S2 saya gitu kan, karena saya sudah kuliah sendiri. Jadi pilihannya gitu, teman saya langsung beli 2, satu buat dia, satu atas nama kakaknya, karena kakaknya waktu pengen beli. Teman saya ini ternyata dia punya beberapa teman di Baru, dia di mana-mana punya. Artinya ini pilihan investasi, saya nggak mau beli di saham, saya mau investasi di apartemen ini. Kalau ini bicara pribadi, oke, sepanjang dia sepakat dengan keluarganya gitu, atau kantongnya ada, sehingga saya kalau konteksnya perusahaan kan dia bisa juga mengambil celah seperti itu. Launching apartemen pasti laku, dia beli dulu di saat soft launching, dapat informasi dari orang dalam yang akan ada launching itu, dibeli dulu, pas launching harga udah naik. Karena yang tadi itu sama sekali ya, saya sampaikan tadi, kalau dalam waktu berapa bulan
sehingga sampai 2 bulan itu dia hanya beli DP uang muka atau apa namanya itu nggak sampai 40 juta lah saya itu. Tapi 2 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian itu harganya udah normal jadi 600 lebih. Pas di launching di harga 600 barang udah nggak ada. Nah, dia bisa jual di harga itu, dia ada untung besar kayak gitu. Nah, ini gimana kalau konteksnya perusahaan? Itu apakah bisa tiba-tiba seperti itu tanpa ada babi ibunya atau gimana? Itu yang sama kayak gitu. Monggo ditanggapi teman-teman. Izin Pak, saya boleh menanggapi Pak? Siap boleh, monggo Mas, silakan. Ini saya nemu di buku 1 halaman 18. Di sini teman-teman bisa buka, di situ ada keterangannya manajer pembelian dan persediaan. Ini itu menggunakan anggaran investasi atau rencana pembelian atas aset tetap sebagai alat pengendalian investasi atas aset tetap. Jadi menurut saya di sini PT Sugus itu ketika mau beli gedung itu mencatatnya pada akun investasi sebagai bentuk pengendalian tadi untuk anggaran. Jadi kalau misalnya nanti gedungnya sudah mulai dioperasikan atau sudah mulai digunakan gitu, baru nanti dicatat sebagai aset tetap gitu. Jadi menurut pemahaman saya dari yang saya tangkap di keterangan ini tuh seperti itu. Jadi untuk jurnal tadi 22.500 itu menurut saya tuh tidak perlu diubah ke aset lain-lain. Jadi tetap di aset investasi karena di sini memang ada keterangannya kayak menggunakan anggaran investasi sebagai pengendalian investasi atas aset tetap. Terus kemudian di neraca juga ada akun investasi gitu Pak. Jadi sepertinya akun investasi milik PT Sugus ini nggak cuma sebatas saham, tapi juga untuk pembelian aset tetap gitu, yang mungkin belum dioperasionalkan gitu. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini memang dananya dipakai dari dana yang dicadangkan untuk investasi berarti tadi ya. Begitu ya Mas Aryuda. Nah, iya, oke, sip. Teman-teman, kalau misalnya beli seperti itu, ini kan kalau waktu itu teman-teman belum lupa kan otorisasi pengeluaran dana itu kan bertingkat ya, ada otorisasi dilaksanakan diberikan atau cukup dengan level tertentu, ada level lebih tinggi lagi untuk nilai besar lagi. Karena otorisasinya kalau pembelian rencana gedung ini ya tentu saja gitu, nggak mungkin gini nih, uang muka saja gitu kan, terus nanti nggak tahu akan seberapa cepat bisa dijual kembali, atau apakah akan menjual gedung yang baru dibeli uang mukanya misalnya. Dan ini bagaimana? Ini tadi cara benar adalah investasi belum di reklasifikasi ke aset ya, fix aset. Gitu. Nah untuk otorisasi pengeluarannya ini kira-kira seperti apa nih? Terkait dengan pembelian investasi yang awalnya berupa investasi ini berupa gedung ini. Otorisasinya seperti apa itu? Ini juga terkait Oke, ya. Ini jangan-jangan maksud saya nggak tersampaikan dengan baik. Ini oke, teman-teman. Mas Aryuda, sekalian menambah ini tadi. Apa ada transaksi ini? Gitu. Ini kita menggali teman-teman ya. Mungkin kan saya tadi berharapnya gini loh. Kok ini investasi pada gedung ya gitu? Apakah ini memang hal yang lazim atau tidak? Berangkat dari situ dulu. Perusahaan investasi pada gedung. Bukankah gedung itu
kenapa masuk fix aset di daftar aktiva kita? Kan likuiditasnya untuk dicarikan kembali kan tidak mudah ya. Level pertama kan yang liquid banget itu kas gitu kan ya, terus nanti ada piutang masuk ke bawah kan itu. Jadi asetnya lama banget nih untuk dicarikan. Apa investasi sampai nanti, bukan kan dalam selama kita berinvestasi itu biasanya surat berharga saham atau apa gitu. Ini kenapa tiba-tiba jadi gedung? Saya ingin bermula dari situ dulu tadi, terus kemudian ternyata ini ada tadi dari cerita itu Mas Aryo tadi ngomong ini sebenarnya ada tuh memang diambil dari cadangan untuk dana yang dialokasi untuk investasi, terus kemudian dicatat dalam bentuk investasi juga kan itu. Terus ini kira-kira tadi saya nyampaikan otorisasi seperti apa ya? Otorisasi seperti ini kan bukan nilai yang kecil, sehingga tidak mungkin misalnya pemegang kas kecil atau kasirnya atau apalah itu langsung membelanjakan seperti orang belanja misalnya adalah biar ekstrim sekalian belanja gorengan gitu ya, untuk tamu atau tamu nih beliin makanan beliin minuman, kan bukan kayak gitu, oke langsung beli, pasti bukan. Ini gedung udah dibeli pasti akan dibayar lagi uang cicilan berikutnya jika cicil atau akan pasti ada dampak berikutnya atas pembayaran itu, tidak mungkin berhenti di sini saja gitu. Kalau tadi saya contohkan adalah apartemen yang teman saya tadi itu kalau mau Mas ini 2 bulan lagi akan launching udah habis, kalau mau bisa tuh dijual di harga normal kayak gitu. Ini kan bukan itu ceritanya, bukan seperti itu. Seperti tadi Bang Jeremy, ini nanti Pak kalau nggak ditempati tadi misalnya itu. Jadi ini coba kita agak apa namanya mencari kenapa saya seperti ini. Nah, tadi satu kunci udah terbuka, yaitu kunci yang dibuka oleh Mas Arida. Iya, ini dari dana yang alokasi untuk investasi. Oke, gitu. Yang kedua, apalagi ini investasinya ini seharusnya menurut saya mungkin harus ada otorisasi dari pihak yang berwenang. Kenapa enggak saham semuanya? Kenapa harus jadi gedung? Pasti ini ada keputusan dari para pemegang saham atau pemegang kekuasaan di situ. Ini keputusan dari direksi atau termasuk dari komisaris. Kan ini besar ya nilainya ya gitu. Kan nggak mungkin sembrono nih. Beli gedung aja, ternyata nggak laku. Misalnya gitu. Nanti mau dijual lagi nggak laku. Nah, harganya kalau nggak laku sama aja. Ada harga itu nggak bisa direalisasikan ya buat apa kan itu. Anti-lice gain misalnya kalau kita nggak ada hasilnya. Sehingga tentu tadi di samping satu dananya sumbernya sudah jelas, yang kedua adalah seharusnya ada keputusan dari pihak yang berwenang, ada minutes meeting lah, keputusan dari direksi atau bahkan keputusan yang memutuskan di sini atau investasi ini. Jadi memang diputuskan oleh pemilik perusahaan, tidak bisa level bawahnya kalau beli gedung investasi seperti ini. Kita tahu dari mana bahwa itu keputusan dari para pemegang saham atau orang yang berwenang membuat keputusan investasi gedung, tentu dari risalah rapat mereka, dari minutes meetingnya itu menjadi dasar auditor. Iya ini betul kok investasi, bukan yang lain. Enggak Pak, ini fix aset, ini buat investasi, nanti nggak boleh berdebat di situ. Kita akan cek buktinya apa untuk investasi, nggak hanya di dana saja, tapi juga jadi kebijakan yang diambil oleh yang berwenang membuat kebijakan, kan gitu ya. Jadi satu lagi yang perlu untuk kita gali adalah bukti apa bahwa ini memang untuk investasi, tentu dari tadi minutes meeting tadi. Jadi apa namanya keputusan para pemegang saham yang membuat keputusan investasi dalam bentuk tadi gedung itu yang ingin saya ajak teman-teman untuk apa ya ini yang menjadi faktor penguat keyakinan auditor bahwa ini memang investasi bukan yang lain. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira terkait apa lagi yang membuat ini semakin kuat status investasi selain tadi itu? Izin Pak, nambahin yang tadi yang Aryuda. Silakan Mas. Kalau dilihat-lihat sih, sepertinya ini kan dia masih uang muka pembelian gedungnya Pak. Di sini juga tertulis masih rencana pembelian juga. Jadi sepertinya karena masih uang muka, jadi masih dihitung rencana pembelian. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah lunas, baru dimasukin ke akun aset tetapnya sesuai aslinya gitu Pak, nggak masuk ke investasi lagi. Jadi masih uang muka, jadi masuknya ke investasi ini, sepertinya gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham. Teman-teman, ini berarti kebijakan akuntansi perusahaan, kalau salah gitu ya, kebijakan akuntansi perusahaan adalah membuat pembelian yang belum dipakai tadi masih uang muka itu sebagai investasi dulu, nanti setelah jadi tadi kata Bang Jeremy tadi ya,
tempatin baru dianggap sebagai fixed asset. Berarti ada 2 kali pencatatan, 2 versi ya, pertama sebagai dulu dan nanti akan direklasifikasi menjadi fixed asset. Begitu berarti ya Mas Ilham ya? Iya, seperti itu, Pak. Nah, berarti ini harus ada di mana? Harus ada di kebijakan perusahaan. Kebijakan itu biasanya kita dapat dari mana tuh kalau kebijakan kayak itu dapatnya dari mana kira-kira? Ada di mana kebijakan seperti itu? Kita tahu kebijakan kayak itu dari mana? Taunya dari mana Mas? Izin Pak, mungkin ada di berkas permanen perusahaan. Oke, sip ya Mbak Sela ya. Bisa di berkas permanen. Ada lagi bisa di mana lagi kira-kira? Dari kuesioner internal control tuh Pak. Iya, bisa muncul di sana juga. Di mana lagi kira-kira? Yuk. Iya, bisa di mana aja ya. Yang jelas berkas permanen tadi ya, dan di ICQ bisa iya. Dan ICQ kan kalau tadi misalnya belum tergali, jadi gini, saya malah sekarang ngomong ICQ ini di sini. ICQ ini kan pertanyaan-pertanyaan standar dari auditor kepada pihak auditor untuk dijawab, kan gitu ya. Jawabannya seperti apa ya sesuai dengan pertanyaan auditor apa yang disampaikan. Kadang-kadang tidak mengcapture apa-apa yang terjadi secara lengkap. Sehingga dari ICQ-nya yang diperoleh auditor tadi itu disampaikan pada auditor mengisi, kemudian nanti auditor akan mengelaborasi tadi beberapa yang jawabannya masih T dan TR, tidak dan tidak relevan itu tadi akan digali lagi gitu. Sehingga nanti bisa mendapatkan, oh Pak ya ini kebijakan dari pusat kami Pak, mana kebijakannya, adakah tertulisnya ada Pak nih di apa file permanen, munculkanlah file permanen di situ sehingga itu menjadi bagian auditor. Oke, benar kayak gini. Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang saya ingin nanya juga ke teman, kalau itu jadi kebijakan pihak perusahaan, kalau kebijakan adalah pembelian yang belum diselesaikan atau belum dipakai, itu masih investasi, nanti setelah dipakai itu menjadi fixed asset, diklasifikasi ya. Apakah kayak gini itu secara SAK-nya, secara standar akuntansinya itu dibolehkan apa enggak sih? Menggelitik juga jadinya nih. Mau Ustaz, boleh apa enggak nih secara akuntansi kasus? Oke, teman-teman, jadi gimana? Ada yang mau lengkapi lagi? Boleh nggak kayak gitu nih? Kak Sela, coba Kak Sela. Yang kemarin prakteknya di KPPN Bojonegoro. Iya, bukan sih? Iya Pak. Nah, gimana Kak Sela? Boleh nggak akuntansi seperti itu? Karena muncul di layar depan saya, jadi tak tunjuk nggak apa-apa. Sebentar Pak. Kalau menurut saya itu nggak boleh Pak, tapi untuk PSAK yang mengatur itu saya belum nemu juga Pak. Apakah itu diperbolehkan atau enggak? Seperti itu Pak. Oke, makasih. Masih Kak Sela. Mas Sela mau nambahin Mas Sela? Atau Mas Arida? Yang lain juga boleh, ini karena yang di depan itu
namanya layarnya, jadi saya sebut namanya. Dan di belakang ada Mas Farid, ada Kak Rosiana, Mas Kevin, Mas Edru udah masuk lagi, ini kayak udah anteng, nggak akan kelempar lagi kayak gitu. Dan seterusnya. Monggo, ayo silakan. Izin Pak. Oke, siap. Monggo Mas. Kalau yang Ayo silakan. Kalau yang dari saya baca di dalam PSAK 13 itu ada yang namanya transfer Pak. Jadi apa namanya yang dimulai dari penggunaan milik sendiri itu kemudian dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Nah itu kalau di dalam PSAK 13 itu dibilang gini, jika entitas menggunakan model biaya dalam pengukuran properti investasinya dan akan mengalihkan properti investasi tersebut menjadi aset yang digunakan sendiri, maka nilai tercatatnya tidak berubah. Jadi menurut saya itu boleh-boleh aja Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Daniel. Jadi boleh tadi kita kesimpulannya ya, dibolehkan, cuma pencatatannya angkanya nggak boleh direvaluasi ya, sesuai dengan angka yang dicatat di awal berarti ya, hanya reklasifikasi tok ya. Iya Pak. Oke, siap, terima kasih. Iya, itu jawaban dari Mas Daniel, dan itu yang dianut oleh si klien ini, gitu ya Mas Daniel berarti ya. Mungkin seperti itu Pak. Nggih, terima kasih. Ya nyambung nih, jadi apa tadi Mas Ilham sampaikan, Mas Arwi juga sampaikan terkait dengan proses investasi ini tadi gitu. Oke, sip, ya, terima kasih teman-teman. Mantap. Saya kira apa namanya terkait satu hal saja ini sudah kita dapatkan terkait dengan gedung ini gitu. Ya, dibatasinya, diaturnya adalah pada nanti reklasifikasi itu apakah akan ada revaluasi atau bagaimana, again pada apa. Jadi tetap nggak boleh ada penilaian kembali. Maksudnya langsung aja reklasifikasi dari investasi menjadi aset yang perusahaan. Oke, sip, makasih. Oke, teman-teman, ini sih pancingan saya, dan jika masih ada lain, saya serahkan kembali kepada Mbak Adinda untuk melanjutkan diskusi. Kalau nggak ada, boleh ditutup Mbak Adinda. Iya, suaranya nggak ada nih Mbak Adinda tadi. Tadi udah bersuara belum ya? Kayak hilang lagi suaranya ya. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya tutup presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 6, teman-teman. Ya, keren. Oke. Bentuk aplausnya boleh reaction, nggak apa-apa. Oke. Ya, ini apa namanya, seperti biasa ini berarti tidak banyak diskusi, waktu yang tidak panjang juga gitu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Ini tadi kita jadi punya pengalaman baru terkait investasi ini. Tadi telurnya dibacakan oleh Mas Muhammad Daniel tadi ya. Boleh sepanjang seperti ini. Ya, maksudnya kayak tadi itu kita punya kecurigaan, kita punya kenapa begini, keingintahuan yang cukup sehingga kita mencari bagaimana ceritanya. Dan untuk kasus ini, untuk kejadian ini, untuk case ini dibolehkan seperti itu. Di mana kebijakan itu muncul di permanent file-nya, di kebijakan akuntansi. Kalau teman-teman pernah mendengar ada konsultan akuntansi membuat sistem akuntansi perusahaan, maka sistem itu akan dokumentasinya itu sebuah kebijakan akuntansi perusahaan yang akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang di situ, direksi, kemudian akan disimpan sebagai dokumen kata sebagai undang-undangnya perusahaan. Itu nanti akunnya apa saja, cepat ada di situ, semua akan ada di situ, dan itu perlu didapatkan. Biasanya itu ada di laporan keuangan juga, di halaman awal itu akan muncul kebijakan akuntansi, data-data itu ada semua di sana. Itu muncul juga dalam laporan keuangan perusahaan. Gitu ya. Baik, jika ada pertanyaan lagi, kayaknya kita bisa akhiri sesi tatap muka kita. Monggo Mbak Adinda, silakan. Berarti tadi yang pembelian gedung itu nggak usah dikoreksi ya Pak?
Oh enggak, iya enggak kan? Nanti kalau udah dijadikan fix itu baru direklasifikasi. Terima kasih, Pak. Iya, tadi saya hanya mancingnya gini tadi Mbak Dina maksudnya. Ini kenapa ya ada gedung teoris investasi? Ya pada temennya kan saham kan gitu. Nah tadi kita cari di mana ini kita yakin investasi. Tadi di satu dapat dari apa namanya sumber daya dari mana tadi gitu kan ketemu. Yang kedua kebijakannya di mana kita dapat itu ternyata ketemu ada di kebijakan perusahaan, ada di file permanen tadi yang muncul. Kemudian ada bukti apa ya otorisasi dari minutes meetingnya tadi itu ada keputusan dari pejabat yang berwenang direksi lah atau pemegang itu. Terus yang ketiga ternyata secara SHK memang itu dibolehkan. Jadi oke, kalau gitu baru kita boleh. Jadi apa namanya agak sedikit panjang tapi meyakinkan kita dalam kondisi seperti itu. Baik itu Mbak Dina ya. Sip, masih ada lagi yang perlu ditambahkan? Kalau cukup, teman-teman lanjut sesi sisa waktunya untuk belajar mandiri terkait dengan inflasi ini. Nggak ada lagi ya? Oke, mohon maaf teman-teman, ini jadi karena memang masih banyak kesibukan. Jadi kami persilakan, saya persilakan teman-teman lanjut untuk belajar mandiri di jam waktunya. Nah, gitu Mas Edrul nggak apa-apa ya? Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Kalau saya itu udah setuju ya, saya setuju aja. Ya. Itu kayak kita udah manggut-manggut dari tadi, itu dari awal manggut-manggut. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga prokes. Pandemi belum berakhir, ada dugaan, ada bukan dugaan ya, ada perkiraan dari Kementerian Kesehatan pada di bulan Juli nanti, pekan ke-3 atau berapa itu akan meledak varian baru. Semoga tidak lah ya gitu, karena kalau meledak varian baru akan jadi beban APBN, ya repot karena mestinya APBN dipakai untuk yang lain aja lah, dan untuk kesehatan terus itu biar ekonomi bisa pulih. Saya dengar kabar di Bali ini termasuk yang agak lambat ya, kayak kita ya pemulihannya ya, karena pariwisatanya belum pulih kembali. Ya biar untuk yang lain aja lah, itu untuk pemulihan ekonomi kita, biar kita segera bisa lari lagi ke masa depan. Baik teman-teman sekalian, silakan lanjutkan sesi kita dengan baca tadi. Saya kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu. Oh iya, Mas Edrul dan teman-teman, ke depan saya nggak bisa. Nanti saya ngobrol lagi dengan Edrul ya, Jabrian aja ya untuk ngatur schedule kita ke depannya. Mohon maaf, lain juga mendadak untuk pindah hari gitu. Jadi seperti yang dulu saya sampaikan di awal pertemuan kita sesi 1, kemudian hanya pendadakan seperti ini. Ya udah mohon maaf sebelumnya nih gitu ya. Ke depan kalau ada lagi mohon maaf juga sebelumnya. Sudah. Oke deh. Sip, terima kasih. Selamat sore, selamat siang semuanya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia. Sampai ketemu di pekan depan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Terima kasih Pak. Makasih banyak Bapak. Sami-sami Kak Ocha. Saya ini ya, meeting for all ya, jam 3, 2, 1.